Shalom saudara terkasih, apa kabar hari ini? Kami percaya seperti kami di sini, kami semua baik-baik saja, dan kami juga percaya yang di rumah saat ini juga semua dalam keadaan baik dan sukacita. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah kita hari ini, ibadah doa dan pemulihan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita dengarkan puji-pujian kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala dalam sikap berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan kehadiran-Mu, ya Bapa, karena pada hari ini kami akan dapat mengikuti kebaktian doa dan pemulihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sola Gracia. Tuhan memberkati semua aktivitas kami. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga Tuhan memberkati semua yang ambil bagian, mulai dari song leader, organis, pendua syafaat, dan juga Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami semua supaya kami dapat selalu memuliakan nama Tuhan dalam aktivitas kami. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati supaya firman Tuhan yang disampaikannya dapat kami pakai dalam kehidupan kami, dalam memuliakan Tuhan. Dan tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah Yesus. Semua bilangan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami tutup bungkus dalam kuasa darah Yesus. Harta kami yang bergerak dan tidak bergerak tutup bungkus dalam kuasa darah Yesus. Dan semua kegiatan kami dalam kebaktian ini dapat berjalan dengan baik karena Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita menyatakan sukacita kita atas setiap perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dengan semangat kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halo
Terima kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas berkat penyertaan yang senantiasa Bapa boleh berikan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami tadi sudah melakukan ibadah pujian penyembahan kepadamu, kiranya pujian penyembahan kami tersebut berkenan di hadapan-Mu dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Bapa, sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Sebelum kami menaikkannya, suci layakkan kami terlebih dahulu agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa, pada saat ini kami berdoa buat perang yang terjadi antara bangsa Ukraina dan Rusia yang sudah terjadi beberapa waktu ini. Kiranya Engkau yang memberikan roh perdamaian ada bagi bangsa ini, Bapa. Tolong Bapa berikan kepada para pemimpin kedua negara ini agar mereka mau berdamai satu sama lain, sehingga tidak ada lagi peperangan di antara mereka. Karena peperangan sudah banyak memakan korban jiwa dan harta benda, serta mengganggu keamanan bagi masyarakat di kedua negara tersebut. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa Ukraina dan Rusia semua, jadi di dalam nama Tuhan Yesus saja. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, agar kiranya Engkau yang memerintahkan malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling wilayah Indonesia, sehingga Indonesia aman dari penyebaran virus cacar monyet yang sedang terjadi di beberapa wilayah di dunia ini, Bapa. Tolong Bapa jauhkan bangsa Indonesia ini dari virus tersebut, sehingga bangsa ini aman dalam perlindungan-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa buat kasus yang terjadi COVID-19 yang beberapa waktu ini mengalami peningkatan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap warga negara kami Indonesia ini, Bapa, agar kami mau menuruti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami mau melakukan vaksinasi dan bisa melakukan pencegahan untuk mencegah kasus COVID ini melonjak, sehingga kehidupan kami selalu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan tentang penanganan COVID-19 ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa buat gerakan radikal yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberkati aparat militer kami, baik TNI, Polri, Bapa. Berikan mereka roh takut dan hikmat dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka untuk memberantas gerakan radikal tersebut, sehingga gerakan tersebut bisa dihentikan sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan Indonesia aman dalam perlindungan-Mu. Bapa, inilah semua doa syafaat kami kepadamu. Kami tahu doa ini jauh dari kata sempurna, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Di atas semuanya itu Bapa, hapuskanlah salah dosa pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Doa ini kami sampaikan di dalam satu nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersama saya kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa, meminta pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami permuliakan, yang kami tinggikan, dan yang menjadi pusat penyembahan kami pada saat ini. Kepadamu kami bersyukur, sebab Tuhan senantiasa memimpin kami terlebih dalam perjalanan ibadah ini, dari awal hingga pada bagian pertengahan ini. Dan saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, sehingga hamba-Mu boleh dengan tegas, dengan sederhana menguraikan kebenaran firman-Mu, sehingga menolong kami memahami semua maksud-maksud-Mu pada pemberitaan ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah kita di dalam pertemuan kita dalam ibadah saat ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga
pada ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terlebih kita paling berbahagia bagi kita yang punya komitmen melakukan apa yang kita dengar hari ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Ibrani khususnya di dalam pasal 12 ini menuliskan bagaimana para pembacanya itu menyadari betul, menyadari betul bahwa perjalanan hidup orang percaya itu dianalogikan atau diumpamakan sama seperti seorang atletik yang berlomba, seorang atletik yang berlomba, yang konon pada zamannya pada saat itu cabang olahraga dalam dunia atletik yang sangat terkenal yaitu lari. Apakah mungkin zaman sekarang itu kan dibagi-bagi, ada lari 100 meter, lari 400 meter, bahkan lari maraton. Tapi penulis kitab Ibrani yang saya coba pahami di sini sedang memberikan kepada pembacanya, termasuk kita pada zaman ini, bahwa kita berada di dalam satu proses hidup, di mana di dalam proses itu kita sesungguhnya seperti seorang atletik yang berada dalam gelanggang pertandingan. Nah, yang dimaksud di sini adalah pertandingan iman. Itu jelas dikatakan di dalam ayat yang pertama itu, di bagian terakhir, atau kalau saya bagi itu di bagian ayat pertama, bagian terakhir atau bagian C, dengan mengatakan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sekali lagi saya baca, menitik beratkan bahwa kita memang sedang bertanding, sedang berlomba, karena ada kalimat penulis kitab Ibrani mengatakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam perlombaan apapun itu, khususnya yang dibicarakan di sini dalam perlombaan lari misalnya, tentu tidak ada
tujuan yang lain dari semua orang yang turut bertanding dalam suatu perlombaan selain mencapai garis finish. Ya. Menjadi yang pertama, menjadi garis finish. Saya pikir itu menjadi motivasi dan cita-cita semua orang yang ikut bertanding, yang ikut berlomba. Bagaimana ia supaya menjadi pemenang. Tidak ada orang berlomba itu hanya sekedar ikut, meramai-ramaikan saja, atau daripada gak ada kerjaan ikutlah, enggak. Ya. Umumnya semua orang pasti memiliki hasrat dan keinginan ketika dia ikut sebagai peserta dalam perlombaan. Impiannya adalah bagaimana ia menjadi pemenang. Sama halnya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita pun sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, di dalam perlombaan iman yang kita jalani hingga saat ini dan bahkan ke depan, tentu kita ingin menjadi pemenang. Ya, ingin menjadi pemenang. Sama seperti Rasul Paulus juga menyatakan pengakuannya kepada anak rohaninya Timotius bahwa dia ingin menjadi pemenang. Ketika dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku mencapai garis finish. Ya, berarti apa? Paulus sedang juga meyakinkan kepada kita saat ini bahwa perlombaan itu adalah harus dimenangkan. Ya. Pertandingan itu kita harus sampai pada garis finish. Secara iman harus demikian. Nah, makanya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kalimat yang pertama yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani ini memberikan kepada kita satu cermin, yaitu katanya apa? Di ayat pertama itu, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, apa maksudnya di sini? Rupanya ini berbicara tentang apa yang dia tulis di satu pasal sebelumnya, yaitu di pasal 11 itu Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul pasal 11 itu adalah saksi-saksi iman. Begitu banyak nama-nama orang di sana. Ya. Begitu banyak nama-nama orang, khususnya itu dimulai ayat yang keempat setelah ayat 1 dan 3, penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang apa yang disebut dengan iman. Lalu dimulai ayat 4 itu dia memberikan berbagai-bagai contoh tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman. Ya, ada Habel di sana, ya, ada Henok di sana, ada Nuh, ada Abraham, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, penulis kitab Ibrani mengatakan mereka itu adalah saksi-saksi iman. Kita perlu belajar dari mereka. Kita perlu meneladani perjalanan iman mereka. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dia memulai di awal ini karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan. Artinya belajar dari tokoh-tokoh iman sebelumnya, mereka itu juga adalah ikut bertanding di dalam pertandingan iman. Bagaimana mereka bertanding dan menjalani pertandingan iman itu dan menjadi pemenang, kita perlu bercermin dari situ. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya melihat setidak-tidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman di pasal 11 itu dari pengalaman perjalanan iman mereka yang perlu kita belajar meneladaninya. Ya. Yang pertama itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar dan memiliki kerelaan untuk
menanggalkan hal-hal yang bisa merintangi kita, hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk gagal mencapai garis finish. Ya. Harus berani dan mampu dan rela kita menanggalkan hal-hal yang membuat kita susah, yang membuat kita terintangi untuk bisa berlari secara iman untuk sampai pada garis finish. Apa itu? Penulis kitab Ibrani mengatakan di ayat yang pertama bagian B, marilah kita menanggalkan semua beban. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud penulis kitab Ibrani di sini? Kembali, ya, yang dia pikirkan di sini adalah satu ilustrasi dari seorang pelari. Ya. Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya selalu sering menanyakan ini ya kepada setiap orang kalau saya membahas perikop ini. Saya yakin semua kita pernah menyaksikan, apakah lewat TV atau secara langsung, orang berlomba dalam perlombaan lari. Ya, saya mau tanya, kira-kira bentuk atau jenis pakaian yang mereka pakai pada saat mereka ikut berlomba itu, pakaian seperti apa? Coba dulu kita bayangkan, coba dulu kita mengingat yang pernah kita lihat di TV atau yang pernah kita lihat secara langsung dalam perlombaan. Pakaian yang mereka kenakan itu, Bapak Ibu saudaraku, adalah pakaian yang seminim mungkin, ya, pakaian yang seminim mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan untuk pamer tubuh mereka, bukan untuk pamer hal-hal yang lain, ya, seperti orang yang fashion show, enggak. Tetapi tujuan para pelari itu memakai pakaian seminim mungkin itu adalah hanya satu, yaitu apa? Mereka mencoba memakai pakaian seminim mungkin supaya ketika mereka berlari tidak ada hal-hal yang merintangi atau menghalangi mereka untuk kuat berlari. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Kalau orang berlari dengan memakai pakaian resmi, misalnya laki-laki memakai jas, ya kan, lengkap dengan sepatu pancusnya, lalu perempuan berlari dengan pakaian lengkap dengan sanggulnya, pakai kebayanya, ya, kira-kira apa yang terjadi? Tidak akan mungkin dia bisa bebas bergerak, dia tidak akan bisa berlari sekencang-kencangnya walaupun tenaganya kuat. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menghalangi, yang merintangi dia untuk susah berlari, yaitu pakaian itu tadi. Tidak sulit kita memahami itu, tetapi penulis kitab Ibrani memakai yang analogi atau ilustrasi itu. Demikian juga kita halnya di dalam pertandingan iman, ya. Dalam perjalanan iman kita menuju garis finish itu, kita harus mau dan rela menanggalkan, yang pertama, menanggalkan beban-beban yang begitu merintangi itu. Karena tidak mungkin bisa kita berlari sekencang mungkin kalau ada beban-beban yang merintangi kita berlari. Dalam hidup, perjalanan hidup kita secara iman juga demikian. Tidak mungkin kita bertumbuh secara iman, tidak mungkin kita berakar secara iman, tidak mungkin kita
bisa kuat secara iman, tidak mungkin kita bisa mengalami kedewasaan iman jika beban-beban pergumulan-pergumulan itu tetap kita pikul. Karena persoalan-persoalan hidup, kekhawatiran-kekhawatiran hidup, kecemasan-kecemasan hidup, seringkali itulah yang menjadi rintangan bagi kita untuk kita bertumbuh. Maka oleh karena itu Yesus memberi undangan bagi para pengikutnya, termasuk bagi kita semua. Di Matius 11 ayat 28 Yesus mengundang, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Dan dia berjanji, aku akan memberikan kelegaan. Kenapa? Karena Yesus tahu ketika kita sendiri yang memikul beban kita tidak akan bisa berlari secara iman dengan kencang. Enggak mungkin. Ritual-ritual keagamaan kita melakukan semua itu, tetapi jika tetap kita pikul beban-beban itu sendiri tanpa kita serahkan kepada Tuhan, itu semua tidak akan memiliki dampak dan arti apa-apa. Dan Paulus juga mengatakan supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita itu, kecemasan kita itu. Saya mau tanya kepada kita semua, adakah di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini hari ini yang selalu beban itu dipikul sendiri, dipikirkan sendiri, ditangisi sendiri, lalu imanmu bertumbuh, kepercayaanmu kepada Tuhan meningkat, hidup rohanimu semakin lebih baik? Ada? Mohon maaf, saya percaya tidak akan ada kita menjawab dengan mengatakan saya. Enggak. Tetapi ketika kita mampu menyerahkan itu di dalam doa dan ucapan syukur, disitulah kita mendapatkan kelegaan. Makanya ada banyak orang mengatakan, setelah aku pulang dari ibadah, ada altar call di sana, ada doa-doa khusus di sana. Ketika kuserahkan semua kecemasanku, kekhawatiranku tentang pekerjaanku, tentang anakku, tentang keluargaku, tentang suamiku, tentang istriku, tentang masa depan keluargaku, aku lega. Dan disitulah apa? Muncul kekuatan rohani, muncul kekuatan untuk terus rindu mencari wajah Tuhan. Datang tantangan kembali, itu menjadi kekuatan bagi kita juga mengalahkan tantangan itu ketika kita mampu apa? Menanggalkan beban itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, menanggalkan beban itu pilihannya ada pada kita, bukan pada Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan yang mengambil alih bebanmu. Tuhan tidak akan mengambil alih bebanmu sebelum engkau menanggalkan bebanmu itu dan menyerahkannya kepada Tuhan, sesuai Matius 11 ayat 28 tadi. Jangan pernah berpikir bebanmu itu akan berpindah jika engkau tidak mengakui dan menyerahkan dan memindahkan itu kepada tangan Tuhan. Bebanmu itu tidak akan berubah, malah mungkin akan semakin bertambah jika engkau tidak mau menanggalkan itu dan menyerahkannya di kaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah juga salah satu dari tokoh iman di ayat yang ke-17 itu, di pasal 11, seperti yang diterangkan oleh Abraham. Abraham mengakui itu pernah kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Abraham, mengaruniakan segala harta kepadanya. Lalu Abraham
berkata kepada Tuhan, untuk apa Tuhan semua kekayaan kau beri kepadaku, kalau ahli warisku nanti adalah pembentukku si Eliezer itu, karena aku tidak punya anak. Lihat itu menjadi beban yang terutama dalam diri Abraham pada waktu dalam perjalanannya dari kampungnya ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadanya adalah tidak punya keturunan. Itu menjadi beban Abraham, dan Abraham menyerahkan, mengakui itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan teguhkanlah iman Abraham bahwa bukan Eliezer itu nanti yang menjadi ahli waris, tetapi anakmu sendiri. Lihat ayat di sana menjelaskan, ini nanti ada di kitab Kejadian itu ya, dimulai pasal 22 itu. Di sanalah akhirnya mulai Abraham itu mengalami kekuatan. Ada semangat kembali untuk berjalan ketika dia mulai menyerahkan apa yang paling dia cemaskan dalam hidupnya, yakni tidak punya keturunan. Ketika dia berbicara kepada Tuhan, muncul iman yang luar biasa bagi Abraham. Itu pertama Bapak Ibu yang perlu kita tanggalkan. Ya, ini berbicara poin pertama dari hal yang pertama yang perlu kita lakukan, menanggalkan beban. Dan yang apa perlu kita tanggalkan yang kedua dari poin pertama ini, selain menanggalkan beban, disebut di situ di ayat 1 bagian B juga menanggalkan dosa. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang merintangi kita untuk bertumbuh secara iman, untuk dewasa secara iman, menuju garis finish itu bukan hanya beban-beban tadi, tetapi juga yang paling serius yang menghambat dan merintangi kita apa? Dosa. Ya, dosa. Jangan pikir Bapak Ibu Saudaraku masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah keluarga itu yang paling berat, itu yang paling menekanmu untuk berlari secara iman. Itu yes. Tetapi ada juga yang tidak kalah beratnya, yaitu beban dosa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya pikir juga ini tidak sulit untuk kita pahami. Ya, tidak ada orang yang berani berkata, sungguh aku mengalami kemenangan demi kemenangan, sungguh aku mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang begitu luar biasa dengan Tuhan, sementara hidupnya masih bergelimang dengan dosa. Sementara di saat yang sama dia masih menyukai dan mencintai dosa dan hidup di dalam keinginan daging, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa ingin untuk keluar dari jerat itu. Gak ada. Ya, kalaupun ada, itu hanya apa? Mungkin hanya apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, bisa saja, namanya manusia kan. Manusia kan pintar bersandiwara. Ya, pendeta juga bisa pintar bersandiwara. Ya, bisa. Tetapi kenyataannya kalau mau jujur, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada orang yang mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, yang mengalami keintiman dengan Tuhan, yang mengalami kemenangan demi kemenangan secara rohani, tetapi di saat yang sama dia bergelimang menghadap. Dan Daud dalam kesaksiannya dalam kitab Mazmur itu mengakui, justru ketika ia tidak mengakui dosanya itu kepada Tuhan, ketika dia berusaha menyembunyikan dosa itu, justru di sana Daud mengakui kegersangan hidup. Di sana Daud mengalami tekanan secara psikologi, secara rohani. Kenapa? Menutupi dosanya, tidak mau menanggalkannya. Tokoh-tokoh iman juga demikian Bapak Ibu, selama mereka tidak mau menanggalkan dosa itu, mereka
terbelenggu dengan dosa itu. Mereka tidak bisa berlari secara iman. Tapi ketika mereka mampu melewatinya dan menanggalkan itu, di situ mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Saksi-saksi iman di pasal 11 yang disebut tadi, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bukan berarti mereka orang yang sempurna tanpa dosa. Enggak. Lihat nama-nama itu nanti. Mereka juga orang-orang yang sama dengan kita. Tetapi yang membedakannya kadang-kadang apa? Ada kesadaran, ada komitmen menanggalkan dosa itu. Sama seperti Daud yang saya katakan tadi. Jadi kita tidak boleh berjalan seperti di rel, ya, biling kiri dan biling kanan. Satu sisi kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, tapi di sisi lain kita juga sungguh-sungguh bermain dengan dosa. Ini nggak bakalan bisa ketemu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Enggak. Harus kita menanggalkan, dan itu dikatakan, ya. Dosa itu sama seperti beban tadi, bisa merintangi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, mau hidupmu bahagia, mau larimu cepat, mau sampai pada garis finish, kau menikmati kedewasaan iman, ini saatnya tanggalkan dosa-dosa itu. Mungkin kanan kirimu tidak tahu apa yang kau lakukan, orang yang terdekatmu tidak tahu apa yang kau lakukan. Mungkin selama ini kau berusaha menyembunyikan itu, tetapi ingat, itu jerat bagimu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu rintangan yang luar biasa bagimu untuk engkau mengalami kemajuan rohani. Karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan engkau mengalami kemajuan itu. Karena dosa itu terlalu kuat untuk menghambatmu. Sama seperti sebuah kapal. Sekuat apapun tenaga mesin kapal itu, jika jangkarnya itu belum dicabut, belum diangkat, kapal itu tidak akan bisa bergerak. Ya, demikian juga dengan kita. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama yang dijelaskan penulis kitab Ibrani yang perlu kita teladani dari saksi-saksi iman, bagaimana supaya kita bisa berlari kencang secara iman dan nantinya kita mencapai garis finish. Yang kedua, yang terakhir, ya, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Harus ada fokus kita, ya, harus ada fokus kita di dalam perjalanan iman kita. Artinya fokus yang saya maksud dan yang saya pahami, yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani ini, harus ada figur, ya, yang kita jadikan menjadi satu titik di garis finish itu, menjadi teladan bagi kita, menjadi referensi bagi kita, supaya kita semakin kencang berlari. Siapa itu? Di ayat yang kedua ini tadi disebut, Yesuslah menjadi referensi kita. Yesuslah yang menjadi contoh yang terutama bagaimana kita melewati pertandingan itu. Apa itu yang diberikan oleh Yesus sebagai contoh? Penulis kitab Ibrani mengatakan di situ, khususnya di ayat selanjutnya, di ayat 2 itu, di bagian B kata tadi, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Di poin ini penulis kitab Ibrani mengatakan, di dalam perjalanan dan pertandingan iman itu ada banyak tantangan, ya,
di sini disebut salib. Salib itu adalah simbol penderitaan sebagai konsekuensi daripada kita beriman kepada Yesus. Artinya, kalaupun ada salib-salib yang harus kita pikul karena konsekuensi kita hidup dalam kebenaran, karena konsekuensi kita menyembah Allah yang benar, karena konsekuensi kita melakukan keadilan, jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan katakan berhentilah aku, capek kali pun. Masa menyembah Yesus tapi kita harus disingkirkan? Masa kita sudah serius mau beribadah tapi digangguin terus? Masa sudah rajin berdoa tetapi ada juga terus tantangan datang? Firman Tuhan ini mengatakan, lihat Yesus sendiri. Lihat Yesus sendiri. Supaya kamu tetap bisa berlari dalam semua tantangan itu, belajar dari Yesus. Dia, ada kalimat, ada kata yang bagi saya itu sangat menarik, ya. Dikatakan tadi di situ, ya, di ayat yang kedua itu, ada ketekunan yang tadi disebut di situ, ya, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Tekun memikul salib berarti apa? Bukan 1, 2, 3 kali saja. Ada tantangan, ada rintangan, ada penderitaan, tidak. Kata tekun di sini, dan kita tahu semua apa-apa saja yang dialami oleh Yesus, tapi dia tetap tekun, tidak mundur dari misi penyelamatan manusia. Enggak. Kita pun hendaknya demikian. Jika kita ingin sampai pada garis finish, jangan di pertengahan jalan kita mundur karena ada masalah, karena ada penderitaan. Enggak mungkin gak ada penderitaan, kita masih tinggal di dunia ini. Pasti ada. Tetapi bagaimana supaya kita bisa tetap kuat berlari di tengah-tengah ada ancaman? Belajar dari Yesus. Tekun memikul salib. Jangan mundur, jangan menyerah. Bahkan lebih lagi dikatakan di ayat 3, ingatlah selalu akan dia. Itu dia huruf besar itu menunjuk masih kepada Yesus, karena bagian penjelasan ayat 2 yang tekun menanggung bantahan, yaitu bukan bantahan biasa, tapi penulis kitab Ibrani dan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Sehebat itu menunjukkan suatu situasi yang tidak biasa, menunjukkan penderitaan yang tidak biasa. Tetapi Yesus disebut tekun menanggung bantahan itu. Maka di ayat yang bagian C dari ayat 3 itu, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Maksudnya, sekali lagi, jadikan Yesus menjadi referensi dalam perjalanan hidupmu, jangan yang lain. Jangan jadikan orang lain menjadi referensi dalam perjalanan imanmu. Bisa kamu kecewa, bisa kamu mundur. Tapi siapa yang paling utama di sini? Yesus yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Supaya kamu jangan putus asa, katanya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah yang saya katakan tadi. Ketika penulis kitab Ibrani berbicara tentang seorang pelari, tidak mudah bagi dia untuk mencapai garis finish, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ketika dia rela dan komit menanggalkan beban dan dosa dan fokus kepada garis finish, fokus kepada Yesus sebagai referensi, saya yakin dan percaya, maka kita akan sama seperti Paulus, bahwa kita telah mencapai garis akhir dan menjadi pemenang. Upahnya seperti Paulus katakan, maka aku akan menerima mahkota. Seperti seorang pelari, ketika dia sudah mencapai garis finish, menjadi pemenang, maka dia dikaruniakan medali.
Maukah kita Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan menjadi pemenang untuk menerima juga mahkota nantinya secara iman? Fokuslah kepada Tuhan. Serahkan bebanmu kepada Tuhan dan tinggalkan dosa-dosa yang merintangimu. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan menjadi pemenang. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu kembali menyapa kami, mengingatkan kami supaya kami sadar betul hidup yang kami jalani saat ini adalah ibarat sebuah pertandingan. Suka atau tidak suka, kami harus ikut pertandingan yang diwajibkan itu bagi kami, yakni pertandingan iman. Dan kami sudah belajar mendengar firman-Mu, sama seperti seorang pelari. Jika kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, kecemasan kami, dan menanggalkan dosa-dosa kami, memutus mata rantai keinginan daging dan dosa itu yang merintangi kami, maka kami akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk kami berlari kencang secara iman. Dan ketika kami fokus kepada Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus menjadi referensi rohani dalam perjalanan iman kami juga, maka kami amini Tuhan seperti perkataan firman-Mu hari ini, kami akan menjadi pemenang sampai pada garis finish dan menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami lewat firman-Mu Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menguraikan firman Tuhan ini, tentu dengan segala keterbatasan, tapi biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan